Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem peradilan Indonesia. Ini merupakan mata kuliah yang ada di Pasca Sarjana Untirta. Tapi teman-teman S1 boleh juga menyimak video ini ya. Baik, materi yang akan disampaikan di video kali ini adalah terkait dengan pertemuan pertama dari sistem peradilan Indonesia. Baik teman-teman semua, sistem peradilan di Indonesia atau di kita ini merupakan sistem peradilan yang digolongkan ke dalam apa yang dinamakan sistem kontinental, gitu, yaitu ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh pengadilan tertinggi, gitu. Nah, kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan, gitu. Sebenarnya lembaga kasasi ini berasal memang dari Prancis. Nah, sistem kontinental ini berbeda dengan sistem Anglo-Saxon, gitu. Kalau dalam sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding, gitu, atau ulangan, gitu. Nah, dalam instansi banding inilah semua pemeriksaan fakta ataupun bukti dan hukum diulangi secara keseluruhan, gitu. Nah, hal lain yang kemudian membedakan antara sistem peradilan Indonesia dengan Anglo-Saxon, yaitu di Indonesia, di dalam sistem peradilan Indonesia tidak ditandai atau tidak dikenal dengan adanya peradilan juri, gitu. Yang mana dalam peradilan juri ini ada orang-orang awam yang bukan ahli hukum, gitu, kemudian menjadi juri, ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutus perkaranya, gitu. Nah, dalam peradilan juri ini hanya terdapat dalam peradilan pidana, gitu. Dewan juri yang tadi bukan ahli hukum itu memutuskan soal salah atau tidak salah, gitu. Jadi hanya soal pembuktiannya saja. Jadi kalau misalnya dewan juri beranggapan bahwa yakin dengan cukup bukti yang yakin dengan cukup bukti yang ada di dalam persidangan itu, maka dewan juri akan menyatakan bahwa terdakwa adalah guilty atau salah, gitu. Tapi kalau misalnya tidak yakin dengan bukti yang dibuktikan di persidangan, maka dewan juri akan memutuskan bahwa terdakwa diputus bebas, gitu, atau not guilty, gitu. Nah, ini biasanya kita lihat di dalam sistem Anglo-Saxon, gitu. Kalian teman-teman suka nonton film-film hukum yang di Amerika, gitu, di luar. Kalian coba perhatikan mulai sekarang bagaimana mereka bersidang ataupun memutus seorang terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa kasasi itu berasal dari Prancis, gitu kan. Jadi memang Prancis itu sendiri merupakan sumber peradilan kasasi, tetapi juga mengenal sistem juri, gitu. Nah, sebetulnya yang paling mirip dengan sistem peradilan Indonesia itu adalah sistem peradilan Belanda, gitu. Mungkin itu karena kita memang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, gitu ya. Nah, Belanda itu mengenal majelis hakim yang terdiri dari ahli ataupun sarjana hukum, gitu. Nah, di kita juga majelis hakim itu wajib sarjana hukum, gitu. Dan sekarang bahkan banyak majelis hakim itu hakim-hakim yang sudah S2, sudah S3, gitu. Tetapi syarat pertamanya adalah harus sarjana hukum, gitu. Nah, kemudian menurut Parlement of the Rechtelijk Organisatie en het Beleid der Justice, gitu, pengadilan negeri atau Lendraad ini di Belanda bersidang dengan susunan ada ketuanya, ada anggota, dan penasehat Islam. Nah, susunan ini baru diubah dalam zaman kemerdekaan, di mana ia diganti dengan majelis hakim yang semuanya ahli hukum, gitu ya.
Nah, yang dinamakan anggota-anggota diambil dari pensiunan pegawai pamong praja gitu. Sedangkan duduknya penasihat Islam atau penghulu diperlukan karena menurut pendapat Belanda pada waktu itu hukumnya orang Indonesia banyak mengandung unsur-unsur agama Islam gitu. Penghulu memberikan nasihat juga dalam perkara pidana tentang jenis hukuman yang harus dijatuhkan menurut agama Islam. Nah, tetapi kalau hari ini sekarang kita melihat bahwa majelis hakim itu di Indonesia merupakan sarjana hukum, tapi tidak ada penghulu ataupun penasehatnya gitu. Karena di sekarang adanya penasehat hukum saja atau yang disebut dengan advokat gitu ya untuk hari ini. Nah, kemudian sistem peradilan di Indonesia memang secara keseluruhan itu menangani suatu perkara gitu ya yang kemudian diadili oleh pengadilan yang memang khusus menangani perkara tersebut. Misalnya ada peradilan umum, ada peradilan militer gitu, ada peradilan khusus gitu. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya gitu. Nah, sebelum ke materi yang itu, kita memang ketika berperkara atau misalnya menghadapi perkara, maka memerlukan sebuah instansi yang disebut dengan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil gitu ya. Nah, adil itu sendiri merupakan sebuah istilah yang memang banyak para ahli yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya tujuannya adalah sama gitu ya. Peradilan sendiri memang berasal dari kata adil gitu ya, artinya segala sesuatu mengenai perkara peradilan dalam lingkup negara Indonesia itu harus mewujudkan rasa keadilan, baik itu bagi masyarakat maupun bagi para pihak yang berperkara gitu. Nah, ini terkait dengan bahwa negara kita adalah Indonesia, negara hukum gitu kan, yang itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum gitu. Sehingga apapun yang terjadi yang terkait dengan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat, maka kita secara konstitusional sudah memiliki landasan bahwa hukum merupakan satu-satunya aturan main di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia gitu. Oleh karena itu, melalui badan peradilan, melalui pengadilan, kita semua berusaha untuk mewujudkan hukum yang adil gitu. Penegakan hukum di Indonesia itu tidak akan bisa terlepas dari sistem peradilan gitu. Nah, itu mungkin kuliah pertama untuk materi sistem peradilan. Silakan teman-teman memberikan sebuah landasan berpikir ataupun landasan filosofis terkait dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.